Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Angelin Melo dengan NIM 2214201140. Dalam video ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas UTS dari keperawatan genetik dengan judul Tren Isu Keperawatan Genetik dengan dosen pengampu Dr. Michelle Khairupan, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun lebih atau diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28%, pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Di Cina, terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunan. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Menurut WHO, asas pendekatan dan jenis pelayanan pada tahun 1991 adalah to add life to the years they have been added to life, dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Menurut World Health Organization, pada tahun 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Dan yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antar kelompok dan antar generasi. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan, pencegahan, diagnosis dini dan pengobatan, pembatasan kecacatan, serta pemulihan. Promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, mau menerima keadaan sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Menjalani hubungan yang teratur dengan keluarga serta sesama. Olahraga ringan setiap hari, makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih. Berhenti merokok dan minum minuman keras. Kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan, serta memeriksa kesehatan secara teratur. Menyampaikan pesan bahagia. Bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor resiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikut nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi dengan pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut.
konseling, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol, dukungan nutrisi, keamanan di dalam dan sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi, dan pengobatan kanker screening, yaitu dalam pemeriksaan rektal, mamogram, pap smear, gigi mulut, dan lain-lain. Melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat, mencegah cacat bertambah dan ketergantungan serta perawatan terhadap yang pertama, perawatan di rumah sakit, yang kedua, rehabilitasi pasien rawat jalan, yang ketiga, perawatan jangka panjang. Jenis pelayanan pencegahan tersier. Yang pertama, mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronik. Yang kedua, misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Yang ketiga, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis from treatment. Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS, lansia memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara, masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, perawat keluarga, atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol dan tumor, pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri dari pengkajian memori, perhatian, orientasi, dan komunikasi. Pemeriksaan status fungsi tubuh, apakah mandiri, kurang mandiri, ketergantungan. Rehabilitation, pelaksanaan tim rehabilitasi, petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Prinsip pertahanan kenyamanan lingkungan, istirahat dan aktivitas mobilitasi. Pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi. Upaya rehabilitasi, penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan. Demikian presentasi dari tren isu keperawatan gerontik. Terima kasih.